Ketemu lagi sama aku di Intelligent 78. Selamat datang di channel yang ngebahas soal ekonomi dan keuangan dengan cara yang simple dan gampang dipahami. Kamu ngerasa nggak sih, kalau di tahun 2025 ini, ekonomi kita masih terasa lesu? Mulai dari daya beli masyarakat yang menurun, dagangan sepi, sampai gelombang PHK yang masih terjadi di mana-mana. Aku yakin, sebagian dari kamu yang nonton ini ada yang tabungannya tergerus terus buat kebutuhan sehari-hari. Data terbaru dari Lembaga Penjamin Simpanan LPS menunjukkan bahwa rata-rata saldo tabungan masyarakat mengalami penurunan tajam. Kalau di tahun 2019, rata-rata saldo tabungan masyarakat masih sekitar 3 juta. Sekarang per Maret 2025 turun drastis, jadi hanya 1,8 juta. Ini artinya dalam 5 tahun terakhir, aset tabungan masyarakat merosot sampai 40 poin. Di sisi lain, angka pengangguran juga makin tinggi. Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024, jumlah pengangguran mencapai 7,47 juta orang. Naik dari juga 27 juta orang di awal tahun 2024. Bahkan di beberapa daerah seperti Jakarta dan Bangka Belitung, kenaikan jumlah pengangguran bisa mencapai ribuan persen. Dan ini baru angka resmi, belum termasuk pekerja sektor informal seperti freelancer, driver ojol, atau pedagang online, bisnisnya lagi seret, tapi nggak tercatat oleh pemerintah. Buat kamu yang bekerja sebagai pegawai, pedagang, atau profesional, berasa nggak sih dampak dari perlambatan ekonomi ini? Tapi anehnya, kalau kita lihat berita, laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024, katanya masih 5,05% dibanding tahun sebelumnya. Kok bisa sih? Ekonomi katanya tumbuh, tapi kita nggak merasakan perbedaannya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi ini bukan berasal dari konsumsi masyarakat, tapi lebih banyak didorong oleh pengeluaran pemerintah atau government spending. Khususnya dalam bentuk bantuan sosial yang besar-besaran diberikan di awal tahun 2024. Di sisi lain, konsumsi masyarakat mungkin nggak turun drastis. Tapi data dari LPS menunjukkan saldo tabungan mereka terus berkurang. Artinya apa? Masyarakat terpaksa menggunakan tabungan mereka untuk mempertahankan gaya hidup dan memenuhi kebutuhan pokok. Jadi, meskipun dari laporan resmi ekonomi terlihat tumbuh, pertumbuhan ini bukan berasal dari aktivitas ekonomi nyata di lapangan, melainkan intervensi sementara dari pemerintah. Dari sisi tenaga kerja, data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Kalau di tahun 90-an, setiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan 600.000 lapangan kerja. Sekarang dengan pertumbuhan yang sama hanya menciptakan, padahal setiap tahun ada 2,5 juta angkatan kerja baru yang butuh pekerjaan. Jadi, kalau ini terus dibiarkan, pengangguran bisa semakin melebar dan jadi masalah serius ke depannya. Nah, salah satu faktor utama yang bikin ekonomi kita lesu adalah tingginya suku bunga bank. Kenapa ini penting? Karena kalau suku bunga tinggi, pengusaha jadi enggan pinjam modal untuk ekspansi bisnis. Akibatnya, mereka nggak membuka lapangan kerja baru dan ekonomi pun melambat. Tapi, Bank Indonesia juga nggak bisa sembarangan nurunin suku bunga. Kalau suku bunga Indonesia lebih rendah dari negara lain, dana investasi bisa kabur ke luar negeri, nilai tukar rupiah bisa jatuh, dan utang negara dalam bentuk dolar makin membengkak. Jadi ini kayak pedang bermata dua, harus hati-hati dalam menentukan kebijakan moneter. Lalu, kapan suku bunga bisa turun? Salah satu harapannya ada pada kebijakan ekonomi global, terutama setelah pemilu di Amerika pada November 2025. Kalau Bank Sentral AS menurunkan suku bunga mereka, maka Indonesia juga bisa lebih percaya diri untuk menurunkan suku bunganya. Dan kalau itu terjadi, harapannya dunia usaha bisa kembali bergerak dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Tapi selain menunggu perubahan kebijakan ekonomi global, kita juga harus beradaptasi. Di era digital yang berkembang pesat ini, cara mencari uang yang berhasil 5-10 tahun lalu mungkin udah nggak relevan lagi. Itulah kenapa penting banget buat kita terus belajar, meningkatkan skill, dan menambah daya tawar kita di pasar tenaga kerja.
Karena mereka yang nggak mau beradaptasi, cepat atau lambat bakal alien dan tujuan. Kami ingin kamu lebih memahami dunia ekonomi dan keuangan. Karena apapun profesimu, semua kebijakan ekonomi ini berdampak langsung pada hidup kita. Mulai dari suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga kebijakan pemerintah. Terima kasih banyak. Kami senang bisa berbagi ilmu yang bermanfaat buat kamu semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.